Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas saham PT Pancaran Samudra Transport atau yang kodenya PSAT. Ini kasus yang menarik banget nih, apalagi buat Anda yang main di sektor logistik maritim. Kelihatannya sih oke-oke aja, tapi kalau kita gali lebih dalam angkanya, ada sesuatu yang cukup krusial. Jadi tugas kita bareng-bareng sekarang adalah cari tahu, ini sebenarnya permata tersembunyi atau malah jebakan. Yuk kita mulai. Kita mulai langsung dari angka yang paling bikin kaget. Laba bersih PSAT itu anjlok sampai 90,6% dari tahun sebelumnya. Ya, Anda nggak salah dengar. Angka inilah yang jadi pemicu utama kenapa kita harus bedah saham ini. Ini sinyal bahaya yang nggak bisa diabaikan sama investor manapun. Nah, ini dia paradoksnya. Perusahaan ini baru aja IPO, sukses pula, pendapatannya juga tumbuh. Tapi, kok bisa laba bersihnya malah terjun bebas? Situasi kayak gini nih yang sering banget bikin investor bingung dan kejebak. Jadi, ayo kita urai benang kusut ini bareng-bareng biar paham apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. Biar runut, kita akan bedah dari beberapa sisi ya. Pertama, kita lihat ini potensi atau masalah. Terus apa kekuatan utama perusahaan ini? Lalu kita dalami tantangan profitabilitasnya. Gak lupa kita intip peluang di sektor logistik dan juga ancaman dari pasar komoditas. Terakhir, yang paling penting, apa artinya semua ini buat Anda sebagai investor? Oke, bagian pertama. PSAT ini sebenarnya punya potensi atau justru lagi banyak masalah. Yuk kita coba pahami dulu posisi mereka di pasar sekarang ini. Nah, lihat deh perjalanan singkat mereka ini dramatis banget kan. Juli 2025 mereka sukses IPO, ini pencapaian besar. Akhir tahun pendapatan tumbuh hampir 10%, harusnya ini kabar super bagus. Nggak lama, bulan Maret tahun berikutnya, tiba-tiba keluar laporan laba anjlok parah. Ini kayak naik roller coaster di tahun pertama mereka sebagai perusahaan publik. Sekarang yuk kita coba intip ruang mesinnya PSAT. Apa sih yang jadi kekuatan inti dan motor penggerak bisnis mereka selama ini? Nah, ternyata kekuatan utama PSAT itu ada di model bisnisnya yang terintegrasi. Jadi mereka ini nggak cuma punya kapal angkut, tapi juga punya galangan kapalnya sendiri. Secara teori ini bagus banget. Mereka bisa kontrol biaya perbaikan dan perawatan, jadi lebih efisien dan fleksibel. Ditambah lagi, mereka ini pemain skala menengah, artinya ruang untuk tumbuhnya masih besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kritis, profitabilitas. Mari kita coba selidiki, di mana sih kebocoran yang bikin laba perusahaan ini terkuras habis? Coba kita lihat angkanya langsung ya. Pendapatan naik 9,9%. Sampai sini masih kelihatan bagus. Tapi coba lihat baris-baris di bawahnya. Laba kotor anjlok 55%. EBITDA alias laba operasionalnya turun hampir 50%. Dan puncaknya, laba bersih terjun bebas 90,6%. Data ini nunjukin dengan jelas kalau ada masalah yang serius di sisi biaya mereka. Biar lebih kebayang seberapa parah masalah ini, kita lihat net profit margin-nya. Jadi ini adalah persentase laba bersih dari total pendapatan. Margin PSAT itu hancur. Dari yang tadinya hampir 25%, jadi tinggal 2% aja. Artinya apa? Dari setiap Rp100 pendapatan yang masuk, mereka cuma bisa simpan Rp2 sebagai keuntungan. Ini sinyal kuat kalau operasional mereka lagi nggak efisien banget. Oke, itu tadi masalah internalnya yang cukup berat. Sekarang, kita coba lihat dari sisi luar. Apa ada peluang yang bisa menolong mereka? Yuk kita lihat kondisi sektor logistik secara keseluruhan. Dan ternyata kabar baiknya ada. Industri logistik Indonesia tuh diproyeksikan tumbuh kuat, bisa sampai 10%. Ini ibarat angin dari belakang yang bisa mendorong kapal pesat, pasar yang makin besar, artinya potensi permintaan jasa mereka juga bisa ikut naik. Ini jelas sebuah peluang besar. Jadi, apa jawaban manajemen PSAT atas masalah margin tipis tadi? Nah, strategi mereka adalah melakukan efisiensi lewat digitalisasi. Rencananya mereka mau pakai teknologi dan AI buat menekan biaya operasional. Di atas kertas, strategi ini kedengarannya solid dan masuk akal. Tapi sebagai investor, pertanyaan besarnya adalah apakah mereka mampu mengeksekusinya dengan baik di lapangan? Selain peluang, tentu ada juga ancaman. Dan ancaman buat PSAT ini nggak main-main. Ini seperti badai dari luar yang harus diwaspadai banget oleh setiap investor yang melirik saham ini. Nah, inilah badai yang saya maksud. Proyeksi produksi batubara nasional kita diperkirakan turun sekitar 24%. Grafik ini dengan jelas nunjukin tren penurunan yang tajam. Kenapa ini penting banget buat PSAT? Jawabannya ada di slide berikutnya. Jadi ini dia intinya. Bisnis utama PSAT itu sangat-sangat bergantung pada pengangkutan batu bara. Ketika pasar utama tempat Anda cari makan diproyeksikan menyusut secara signifikan, ini bukan lagi cuma sekedar tantangan, tapi sudah menjadi ancaman eksistensial. Ketergantungan yang terlalu tinggi ini jadi risiko investasi terbesar buat PSAT saat ini.
Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, putusan untuk investor. Setelah melihat semua sisi, baik dan buruknya, sekarang saatnya kita menimbang-nimbang. Slide ini merangkum semuanya dengan jelas. Di sisi positif, kita punya potensi pertumbuhan, model bisnis terintegrasi yang oke, strategi digitalisasi yang menjanjikan, dan industri logistik yang lagi booming. Tapi, di sisi negatif, ada hantaman keras pada profitabilitas, ketergantungan pada batu bara yang pasarnya lesu, dan inefisiensi yang nyata. Ini ibarat pertarungan antara potensi masa depan melawan masalah yang ada di depan mata. Saya akan tutup sesi bedah saham ini dengan satu pertanyaan fundamental yang harus Anda jawab sendiri. Mampukah strategi efisiensi dan digitalisasi yang mereka rencanakan itu cukup kuat untuk melawan badai dari pasar batubara yang makin menyusut? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan apakah PSAT adalah sebuah potensi tersembunyi atau memang sebuah kapal yang akan karam. Lakukan riset Anda dengan bijak.